وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام خصوصا إلى من ألف هذا الكتاب المقدمة الحضرمية لشيخ العليم العلامة الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فاضل الحضرمي وإلى من ألف هذا الكتاب المنهج القويم لشيخ العليم العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد محمد بن حجر الهيثمي وأصولهما وفروعهما بأن الله تعالى يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي السند المنتهي إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه 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 وفي الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل fil ijtihadi, itu di dalam menerangkan tentang ijtihad. Jadi ijtihad itu bazlul majhudi fi tahsilil maqsudi, ya, mengerahkan ya kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang dituju, namanya ijtihad. Ya, kalau kita bilang berusaha. Idashtabaha alaihi tahir. Idashtabaha, apabila menjadi samar, alaihi, atas seseorang, tahirun, yang suci, bimutanajisin, dengan yang terkena najis, ya, dengan mutanajis. Apabila samar, ya, umpama ya, ada ember-ember, ya, ada ember-ember ya, yang airnya nggak ada 2 bulan, ya. Lalu kemudian ya, ada kucing yang kita tahu ya, itu kucing habis makan, misalnya makan sesuatu yang najis, habis makan tikus misalnya, ya. Ternyata dia keluar dari ya, tempat itu, ya. Nah kita nggak tahu ya, keluar dari situ mulutnya udah bersih, ya, kita nggak tahu tuh ya, dia minumnya tuh di ember yang mana, ya. Berarti sama tuh yang suci dengan yang mutanajis. Kalau sama ijtihada, ya, ijtihada, maka beristihad siapaman, maka beristihad siapaman, watatohara, ya, dan bersuci siapaman, bima, dengan sesuatu, zona, yang menduga siapaman, toharotahu, akan sucinya ma, bialamatin, dengan tanda, ya. Jadi boleh beristihad tuh. Ya, kalau ada beberapa ember di situ, ya, ini ember mana nih? Ya, yang tadi kucing habis makan tikus dia minum, ya, kan najis deh. Ya, nah itu boleh beristihad. Ya, lihat tandanya. Ya, pokoknya yang sebelah kiri, ya, karena airnya agak keruh misalnya, itu tanda. Berarti yang ini suci nih. Ya, kalau ini yang suci, ya, dan dia menduga ini yang suci, ya, ya, maka dia boleh bersuci dengan air yang itu. Ya, dia berwudu dengan air itu dan wudu biasa.
Walau a'ma, meskipun ya buta siapa man. Ya, jadi orang buta juga bisa beristihad. Ya, mungkin dengan pendengarannya, mungkin dengan raba-raba gitu ya. Ternyata ya ember yang ini ada tutupnya misalnya. Ya, maka dia beristihad, oh berarti yang ini yang suci. Lalu wa iza akhbarahu apabila mengabarkanhu akan man bitanjisihi, ya, dengan kenajisan air itu, ya, dengan kenajisan ma, ya, sikatun siapa orang yang sikah, ya, orang yang sikah itu ya, itu orang yang ya, orang sikah itu ya, adalah orang yang bisa dipercaya, ya, dia bukan orang fasik, ya, orang fasik itu orang yang ya, melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus, ya, atau orang yang melakukan dosa besar, ya, ya, atau mungkin ya anak kecil misalnya yang ngasih tahu, ya, atau orang gila ngasih tahu, ya, berarti nggak termasuk sikah. Ya, jadi kalau pama ya orang yang sikoh yang masih tahu ya, bahwasanya air ini najis, wabayana, dan menjelaskan siapa sikoh asbaba akan sebab, dibilang nih airnya najis tuh, ya, di ente punya air itu air najis, ya, sebabnya ini ya, karena dia tahu, ya mungkin tadi ada kucing misalnya kita jilat-jilatin tuh kucing ya bekas makan tikus, ya, habis makan tikus dijilat-jilatin air yang itu, ya dijelasin tuh sebabnya. Au atlaqo atau ya memutlakan siapa si sikah, wakana, dan ada, maksudnya memutlakan dia nggak jelasin sebabnya, ya punya dibilang tuh air najis saja gitu. Wakana, dan ada siapa sikah, faqihan, itu orang yang faqih, ya muwafiqan, ya, orang yang muwafiq, ya, orang yang muwafiq, ya, artinya maksudnya muwafiq itu bukan orang yang ya, ya misalnya anak kecil gitu ya, atau orang gila, ya, ya kalau dikasih tahu ya sama orang yang sikop etamadahu, ya maka berpegangan siapa manhu akan ya, akan sikah, ya, jadi wajib, ya, jadi kalau umpama ada orang yang kita percaya ya, di ahli fikih ya dibilang tuh air yang itu najis, ya dijelasin atau nggak dijelasin ya maka kita wajib ikutin dia, ya. Tapi kalau bukan orang yang sikah, ya, ya orang apa namanya nggak ngerti fikih misalnya, bukan orang yang sikah, ya, terus nggak bisa dipercaya, ya, ya kadang dia ngomong bener kadang bohong, ya, maka hukumnya jawaz, ya, artinya jawaz, kita boleh ngikutin omongan dia, boleh nggak ngikutin omongan dia, ya, kalau kita ngikutin omongan dia ya udah nyari air yang lain. Ya, kalau kita nggak mau ngikutin omongan dia gitu ya, ya kita boleh wudhu pakai air itu dan wudhunya sah. Ya, jadi dilihat dulu ya siapa yang memberitahu kita. Ya. Lalu faslun fil awani, ya, adapun fasal itu di dalam menjelaskan tentang wadah-wadah, ya wadah tempat-tempat. Ya, wa yahrumu isti'malu awanil dhahabi wal fiddati. Wa yahrumu, dan haram isti'malu awanil dhahabi, menggunakan wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati, dan terbuat dari perak. Ada wadah yang terbuat dari emas dan dari perak, ya, ya itu hukumnya haram, ya. Misalnya piring terbuat dari emas dan perak, hukumnya haram kalau kita pakai, ya. Atau misalnya gelas, ya, itu kalau kita pakai hukumnya haram. Ila li daruratin, kecuali karena darurat, ya, kita sedang haus, ya, air misalnya kita nggak bisa ambil kecuali pakai wadah terbuat dari emas, nah, dalam keadaan darurat ya, itu boleh, ya, tapi kalau dalam keadaan tidak darurat nggak boleh, ya, kita menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak nggak boleh, ya, itu kan kalau zaman dulu itu raja-raja itu gelas-gelas pinnya terbuat dari emas. Ya, kenapa diharamkan? Ya, ya sebabnya mungkin banyak. Ya, di antara sebabnya itu, ya, karena wadah yang terbuat dari emas kalau kita pakai, gitu ya, ya itu bisa mewariskan penyakit sombong.
ya, penyakit sombong. Ya, makanya raja-raja dulu bagi yang sombong ya, di antara sebabnya itu karena dia menggunakan wadah piring-piring, ya, gelas-gelas yang terbuat dari emas. Ya, nggak boleh. Ya, kecuali terpaksa. Wadifauzuha, dan menjadikannya, ya, menjadikan wadah, ya, atau nggak dipakai, cuman bikin wadah terbuat dari emas, nggak boleh. Ya, walaupun nggak dipakai. Ya. Walau inaan sagiran, ya, meskipun wadahnya kecil, ya, meskipun wadahnya kecil, ya, kamu pulatin, ya, kamu pulatin seperti, ya, botol tempat celak. Ada tempat tuh kayak botol gitu, tempat celak ya, buat sifat mata itu kan kecil tuh, ya, meskipun kecil, ya, tetap hukumnya haram. Walaupun wadahnya nggak dipakai buat pajangan doang, nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh, hukumnya haram. Ya, nggak boleh terbuat dari emas dan perak. Wama, dan sesuatu dubiba, ya, yang dicetak, ya, apa mak bin zahabi, dengan emas. Ya, ya, mencetak sesuatu, ya, cuman bahannya terbuat dari emas, ya, dicetak. Lalu wala yahrumu, dan tidak haram, ya, ma apa sesuatu biba yang dicetak apa mak bil fiddati, ya, dengan perak. Ya, kalau pamak mencetak sesuatu yang terbuat dari perak, ya, itu enggak haram. Ila dobatan kabiratan, kecuali, ya, ya, dengan cetakan yang besar, gede-gede, ya. Lizinati, ya, untuk perhiasan, ya, untuk perhiasan. Lalu wayahillu, dan halal, ya, artinya boleh, ya, al-mumawwahu, ya, apa yang disepuh bihima dengan emas dan perak. Ya, tapi kalau umpama, ya, ada bahan besi, ya, lalu disepuh, ya, disepuh dengan apa? Ya, dengan emas dan perak, ya, maka boleh. Ya, izalam yahsul, apabila tidak hasil minhu, daripadanya, syai'un, apa sesuatu, ya, bila irdi, ya, dengan dibentangkan ala nari, di atas api, ya, artinya dengan catatan nyepuhnya itu nggak boleh tebal-tebal. Ya, nah, ketahuan tebal dan tipisnya itu kalau digarang di atas api dia meleleh, itu, ya, itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalau umpama apa namanya, ya, kalau sepuhnya tipis aja tuh, diseput tipis, ya, kalau digarang di atas api dia nggak meleleh, masih boleh. Ya, tapi kalau sampai meleleh, oh berarti tebal tuh, ya, nggak boleh. Ya, ya, yang dicetak itu maksudnya kayak ditambel. Ya, ada panci misalnya gitu, bolong, ditambel, ya, ditambel dengan emas misalnya, nggak boleh. Ya, tapi kalau dengan perak boleh, asalkan ditambelnya nggak gede-gede, ya, bolongnya nggak gede, ya, asalkan nggak gede. Ya, kalau disepuh, ya, asalkan nggak terlalu tebal, boleh, ya, jadi wadah begitu. Ya, tapi kalau buat perhiasan, ya, ya, misalnya kalau perempuan bebas, ya, mau terbuat dari emas, dari perak, bebas. Ya, tapi kalau yang laki-laki, ya, itu pakai perhiasan terbuat dari emas, cincin dari emas, hukumnya haram, nggak boleh, ya, kalau laki-laki. Ya, kalau dari perak, ya, hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau laki-laki pakai cincin, ya, sunnahnya terbuat dari perak. Ya, ya, jadi, ya, wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yalbasu, ya, khatamal fiddatin. Ya, jadi Nabi itu memakai cincin yang terbuat dari, ya, jadi sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, sunnah di atas sunnah itu cincin, ya, itu terbuat dari perak, ya, terbuat dari perak. Ya. Ya. Wa kana fihi fasun habasyiyun. Ya, di cincin Nabi itu ada matanya dari Habasyah. Ya, jadi cincin yang pertama terbuat dari perak, ya, kemudian ada matanya. Ya,
yang muslim dari Habasyah. Ya, dari Habasyah itu berarti dari Afrika. Berarti batu cincinnya batu dari Afrika. Kayak zamrud ya. Sunahnya perak. Cincin Nabi itu ada ada matanya ya, dari Habasyah ya, perak virus ya, atau termasuk ya Habasyah itu termasuk Yaman ya, kan ada tuh batu Yaman ya, batu Yaman ya. Nah itu ya itu cincin ya, batu yang dipakai oleh Nabi ya. Ya, dan Nabi itu kalau pakai cincin itu dikeringin ya, makanya kalau kita punya koleksi batu ya itu jangan cuma yang muat yang di kelingking itu mesti ada ya, aslinya di kelingking ya. Kalau jari manis ya, ya tetap sunnah juga ya, wilayah sunnah juga itu jari manis ya. Dan Nabi itu kalau pakai batu pakai cincin ya itu batunya itu ya bukan ke atas ya tapi ke dalam ya. Jadi makanya begini kalau Nabi pakai ya, di kelingking ya, lalu makanya ke dalam ya, mungkin untuk dari sombong gitu. Ya. Tapi kalau batunya mahal kadang-kadang orang pakai jalan gitu harus ngobrol-ngobrol gitu ditampakkan batunya ya. Jadi mantul. Adapun pakai jari telunjuk dan jari tangan makruh ya, itu ada hadis riwayat Sayyidina Ali ya, kata Sayyidina Ali ya, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ukhattima ya, an ukhattima fi hadhihi wa ma yaliha ya, kata Sayyidina Ali, Rasulullah pernah melarang aku ya memakai cincin ya di sini ya dan di sini ya. Lalu wa qauma al-wusta ya, Sayyidina Ali menunjuk atau mengisyaratkan jari telunjuk ya, telunjuk dan jari tengah ya, tapi cuma makur doang ya. Jadi kalau umpama ada orang pakai jari tengah gitu ya yang bisa domelin ya itu hukumnya makruh ya, hukumnya makruh ya. Kalau di jempol ya nggak ada hadis ya kayak kurang pantas makanya di jempol ya. Hah? Kalau banyak ya dalam mazhab Maliki makruh pakai lebih dari satu ya, tapi dalam mazhab Syafi'i pakai dua nggak makruh ya, asalkan pantas ya, asalkan pantas ya. Jadi kan lihat tangannya ya, kalau tangan yang gemuk ya mungkin yang gede pantas ya. Tapi kalau yang kurus kayak saya ya senang-senang aja ya, yang penting terbuat dari perak ya. Kalau dari kayu ya selain perak ya itu hukumnya mubah ya. Kalau mendapat kesunahan dari perak ya, ini pun dari perak itu masih diperdebatkan ya. Dan ulama ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah ya. Nah, yang mengatakan mubah pun sepakat ya. Kalau niatnya pakai cincin ya, pakai cincin itu ya niatnya ngikutin Rasulullah jadi sunnah juga ya. Jadi sunnah juga dalam mazhab Syafi'i ya, yang penting terbuat dari perak ya, itu sunnah di atas sunnah. Kalau terbuat dari kayu, dari besi ya itu mubah ya, hukum asalnya itu mubah, nggak ada pahalanya ya. Tapi kalau yang terbuat dari perak ya ikuti Rasulullah dalam mazhab Syafi'i ya itu hukumnya sunnah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi habis ini Ustaz Hanafi ya, dari dia WA ya, kita undangin juga tuh jamaah ya, jadi pada bisa datang ya, acara haul ini penyatongan yang sekaligus surat Al-Iqra. Alhamdulillah.